Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Muzaki. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil program studi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya terkait melakukan PLP 1 dan PLP dari kelompok kami, yaitu SMA Negeri 88 Jakarta. Dalam wawancara kami melakukan 2 periode, di mana di hari pertama wawancara terhadap kepala sekolah dan hari kedua wawancara terhadap guru pamong. Yang hari pertama kita mewawancari guru kepala sekolah, yaitu Dr. Andes Nazib Joko Utomo, MM, di mana yang dapat kita pahami bahwasanya karakteristik peserta didik, yaitu pada umumnya peserta didik di sana memiliki karakter yang sangat baik. Mereka disiplin yang tinggi. Mereka tidak terlibat dalam kekerasan seperti yang pada umumnya SMA atau masa remaja, di mana sering melakukan kriminal seperti tawuran dan lain-lain. Nah, dalam SMA ini tidak melakukan kriminal seperti itu. Lantas apa saja organisasi yang masih berlanjutan walaupun di masa pandemi saat ini? Nah, di masa pandemi saat ini SMA Negeri 88 masih menjalankan organisasi-organisasi yang ada di SMA 88 seperti OSIS, Pramuka, MBK, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lalu bagaimana proses penerapannya terhadap siswa? Ada 2 cara. Yang pertama, bagi siswa yang melakukan offline atau datang ke sekolahan harus mematuhi atau menaati protokol kesehatan, di mana ketika di sana dibatasi orang yang datang, seperti orang yang berkeperluan saja. Misalnya ketua OSISnya atau wakil OSISnya ingin bertemu dengan kepala sekolah atau bagaimana dengan urusan tertentu. Jadi tidak semuanya, dan sebagiannya bisa dilakukan melalui online gitu. Jadi tidak semuanya bisa datang untuk melakukan organisasi di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, begitu pula dalam organisasi yang lainnya seperti pramuka dan lain-lain. Hanya beberapa yang datang untuk kesekolahan untuk kegiatan yang sangat penting atau tidak bisa melakukan online. Lantas bagaimana pihak sekolah gitu memfasilitasi organisasi yang ada di SMA Negeri 88 ini? Dr. Andes Nasib Joko Utomo, MM, ini menjawab bahwasanya sekolah telah memberikan fasilitas berupa seperti Zoom yang premium untuk para siswanya yang melakukan kegiatan organisasi. Ada peraturan dan konsekuensinya ketika siswa melanggar sebuah peraturan yang diterapkan oleh sekolahan. Nah, dari sekian banyaknya peraturan yang bisa kami atau saya dapatkan di dalam pembelajaran online ini, yaitu ketika siswa tidak melakukan atau tidak mengaktifkan kameranya ketika saat pembelajaran berlangsung. Jadi konsekuensinya gini, ketika siswa ini tidak mengikuti kelas selama 3 hari berturut-turut atau tidak mengaktifkan kamera selama 3 hari berturut-turut, maka siswa ini melakukan pembelajaran dalam sekolah namun tetap online dikarenakan gurunya juga online. Nah, peraturan-peraturan yang lain ada juga untuk guru dan stafnya, dan ini ada beberapa konsekuensinya seperti ketika guru melakukan kesalahan, misalnya seperti tidak mengumpulkan SK dan lain-lain, atau tidak mengumpulkan SK atau tidak mengajar, maka para guru yang lain itu akan menegurnya. Nah, ketika 3 kali ditegur itu tidak berkembang, maka diberikanlah surat, ketika guru ini PNS, maka diberikanlah surat peringatan, di mana ketika surat ini diberikan maka tidak ada tunjangan untuk si guru tersebut. Yang sangat menarik di SMA 88 ini menurut saya, walaupun kondisi secara daring ini atau pandemi ini dalam pembelajarannya kan dilakukan secara online ya, di SMA 88 ini tetap menerapkan hari besar. Misalnya saat kemarin 17 Agustus SMA Negeri 88 ini melakukan upacara, ya walaupun tidak semuanya datang ke sekolahan,
hanya orang yang bersangkutan seperti kepala sekolah, terus pembina upacara, dan lain-lainnya. Jadi tidak semua siswa untuk melakukan upacara berada di sekolah. Nah, sisanya itu melakukan online atau live di YouTube gitu. Lantas kegiatan rutin apa saja yang dilakukan oleh SMA Negeri 88 ini? Dimulai hari Senin ini ada upacara. Kita ganti lagi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mengawali pagi hari dengan membaca tadarus. Lantas di hari Jumatnya ada kegiatan tadarus yang bisa dinyatakan jangka waktunya paling lama. Kalau misalkan hari-hari biasa kan cuman tadarus beberapa surat selesai. Ibaratnya kalau di jangka waktu itu gak sampai setengah jam. Lantas di hari Jumat ini, khusus untuk hari Jumat, tadarus itu selama 1 jam. Dan hanya 1 bulan sekali ada kegiatan pentas seni atau kreasi. Dan sebulan sekali masih ada kegiatan bimbingan wali kelas. Indikator keberhasilan dalam pembelajaran online maupun offline masih banyak. Dalam 70% karena guru hanya bisa memantau dan mengawasi dari sekolah dan kebanyakan mengerjakan tugas di rumah. Untuk absensi pertama dan terakhir serta disertakan screenshot supaya bukti bahwa siswanya masuk dan saya mengajar seperti itu, kata Bu Supina ini. Lantas untuk penilaian pengetahuan bisa menggunakan Google Form dan CBT dengan pengaturan waktu agar siswa tidak mengerjakan lebih dari sekali atau mengulang tugas yang telah diberikan. Sementara untuk keterampilan GCR dengan pemberian tugas secara bervariasi. Untuk sejarah bisa dengan membuat peta, menganalisis tokoh, mencari pendapat, menganalisis suatu kejadian atau peristiwa. Lantas tanggapan Bu Supina ini terhadap siswa yang bermasalah dengan nilai, beliau beri bimbingan secara pribadi dengan komunikasi melalui sosial media. Tidak hanya siswa yang bermasalah tapi juga yang pandai seperti memiliki kompetensi gitu ya. Jadi beliau berikan dukungan seperti supaya lebih berkembang lagi. Lalu kurikulum yang digunakan yakni silabus pembelajaran jarak jauh yang telah disinkronkan dengan materi yang lebih simpel dan praktis serta materi yang telah disusun dengan mengurangi materi yang berlebih-lebih. Nah, tugas praktik bisa dikumpulkan dengan pembuatan video siswa. Lalu untuk kunjungan yang dilakukan siswa dengan cara virtual. Jadi step by step gitu ya. Belum bisa melakukan secara langsung untuk terjun di museum tersebut. Jadi melakukan virtual. Ya hanya bisa mainkan imajinasi saja kita sedang jalan-jalan gitu. Walaupun mata kita melihat, di situ pemikiran kita tetap berjalan. Gitu. Ya baik, semuanya terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebih seperti itu apa yang saya dapat dari PLP 1 ini, dari wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.